Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Apa kabar anak-anak Ibu? Baik, Bu. Iya. Ada kawan kita yang nggak hadir? Tidak, Bu. Hadir semua ya? Iya, Bu. Berarti hari ini dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah bisa hadir. Hari ini kita belajar agama Islam dengan tema surah Al-Kafirun. Sebelum kita masuki pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa ya nak ya, yang dipimpin oleh kawan kalian. Ayo Irsan, pimpin doa. Ayo semua. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Ya, terima kasih Irsan yang telah memimpin doanya. Yuk kita lanjutkan belajar menghafal surat-surat pendek. Hari ini kita akan belajar menghafal surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Yuk kita mulai. Kita dulu ya. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, inilah tentang surah Al-Kafirun. Ada berapa ayat nak? 6. Surah Al-Kafirun ada 6 ayat. Itulah tadi video tentang surah Al-Kafirun, udah kita lihat sama-sama ya. Surah Al-Kafirun adalah surah yang ke-109 dalam Al-Quran. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Surah Al-Kafirun tergolong surah Makkiyah. Kenapa nak tergolong surah Makkiyah ini surah Al-Kafirun? Karena diturunkan di kota Mekah. Kenapa tergolong surah Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Iya, karena surah Al-Kafirun diturunkan di kota Mekah. Setiap ayat yang turun di kota Mekah, maka dia tergolong surah Makkiyah. Adapun isi kandungan dalam surah Al-Kafirun ini, yang mana orang-orang kafir, ya, mereka mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah Tuhan mereka, dan mereka pun bersedia menyembah Tuhannya Nabi Muhammad. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar apa? Itulah sebabnya turun surah Al-Kafirun. Karena itu tadi, karena orang kafir mengajak kepada Nabi Muhammad, ayo sembah Tuhan kami, dan kami pun bersedia menyembah Tuhan ke kalian, kata orang-orang kafir. Kemudian turunlah surah Al-Kafirun. Di situ dijelaskan oleh Allah. Apa katanya? Nabi Muhammad beserta umat Islam tidak akan pernah menyembah Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Dan begitu juga orang-orang kafir tidak akan pernah menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad dan umat Islam. Itulah dia. Makanya itulah sebabnya turun surah Al-Kafirun. Di sini ada surah Al-Kafirun nak beserta terjemahnya. Ayo kita baca sama-sama ya. Bisa kan?
Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah hai orang-orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu bukan menyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuklah agamamu dan untuklah agamaku. Iya, inilah surah Al-Kafirun. Makna yang terkandung dalam surah Al-Kafirun tadi udah Ibu sampaikan sedikit, bahwa orang-orang kafir ya mengajak supaya Nabi Muhammad beserta umat Islam menyembah Tuhan mereka. Kemudian turunlah surah Al-Kafirun, menyatakan ya, untukmu lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi silakan mereka sembah Tuhan mereka dan kita harus percaya kepada Allah. Iya. Kira-kira dari sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Iya, coba silakan Jessica. Menyekutukan Allah dengan sesuatu disebut apa, Bu? Oke, ada kawan kalian nanya, menyekutukan Allah dengan sesuatu itu disebut apa, Bu? Disebut syirik. Apa itu, Bu, menyekutukan? Menyembah selain Allah. Contoh, kita ketahui pada zaman Rasul dulu, ya. Orang-orang kafir menyembah apa, Nak? Berhala. Itulah berarti mereka menganggap berhala itu adalah Tuhan. Itu termasuk menyekutukan Allah. Dikatakanlah apa tadi? Syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Ada Tuhan dia selain Allah. Itu nggak boleh. Kemudian ada lagi yang kalau kita tengok apa? Menyembah api. Ya kan? Iya, patung, itu patung zaman jahiliyah. Iya. Itu ya. Ada kawan kalian tadi bertanya, menyekutukan Allah itu disebut syirik. Ya. Nah, di sini Ibu adakan kerja kelompok ya. Ini Ibu akan bagikan kerja kelompok kalian. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Tadi sudah kita lihat sama-sama surah Al-Kafirun beserta artinya. Nah, sekarang tugas kalian coba susun surah Al-Kafirun ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa terjemahnya? Yuk, silakan kerjakan kelompoknya. Ya, dikerjakan ya, Nak ya, yang tertib. Silakan dimulai. Ya. Silakan dikerjain kelompoknya, Nak. Yang rapi. Kerjasama ya. Dan kami tidak pernah
Kerja kelompoknya udah siap. Sekarang presentasi ke depan bisa ya? Iya. Presentasi ke depan. Coba yang kelompok 1, ayo maju nak. Yang kelompok 1, silakan. Oke. Nah, sini bulungan. Ya. Inilah surah Al-Kafirun yang ke-109. Terdiri dari 6 ayat. Iya. Yang pertama, Qul ya hayyuhal kafirun, yang artinya katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Iya. Ayat kedua, ta'budu ma ta'budun. Iya. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Iya. Ayat ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Iya. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Ayat keempat, wala ana abidum Ma'abattum. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Iya. Ayat kelima, wala antum abiduna ma'abud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Iya. Ayat keenam, lakum dinukum waliyadi. Iya. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Iya. Inilah hasil kerja kelompok 1. Ya, silakan. Terima kasih untuk kelompok 1. Ibu kasih A+ untuk kelompok 1 ya. Udah. Tadi kita udah sama-sama kerja kelompok. Ya. Ibu tengok hasil kerja kelompok kalian itu sudah mulai bagus ya. Sesuai ayat beserta artinya secara berturut. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang surah Al-Kafirun. Di sini Ibu tampilkan ya dengan melalui PowerPoint. Nah, ini. Di sini kita ketahui bahwa Indonesia mempunyai banyak perbedaan agama dan perbedaan suku bangsa. Ya. Jadi kita harus saling toleransi. Kita harus saling menghargai. Ya, menghargai perbedaan tadi. Baik itu perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras, kita harus saling menghargai. Ya. Yang semboyan kita tadi yang kita sebutkan tadi ya kan? Bhinneka Tunggal Ika, beda pun tetapi tetap satu. Nah, jadi dengan demikian dalam Islam sudah jelas di dalam surah Al-Kafirun kita harus saling toleransi dalam apa tadi? Dalam beragama kita harus toleransi dalam apalagi suku ya kan? Oh, di kelas ini ada suku Jawa, ada suku Batak, tapi tetap bersatu, nggak ada saling ejek mengejek. Itulah ya. Kemudian berdasarkan Quran surah Al-Kafirun dapat kita ambil satu pemahaman, yaitu tentang saling menghormati dalam hidup toleransi yang penjelasan tadi. Walaupun berbeda agama, berbeda suku, kita tetap satu tujuan. Kemudian apa sebab turunnya surah Al-Kafirun? Tadi udah dijelaskan di depan. Apa tadi sebabnya? Karena orang-orang kafir meminta kepada Nabi Muhammad agar menyembah Tuhan mereka, dan mereka pun bersedia menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad. Kemudian Allah menurunkan surah Al-Kafirun. Ya. Seperti yang Ibu tampilkan ini. Nah, ini yang poin 2. Surah Al-Kafirun berisi tentang perintah Allah kepada Nabi Muhammad agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Nabi Muhammad beserta umat Islam tidak akan menyembah apa yang
disembah oleh orang-orang kafir. Dan begitu sebaliknya, orang-orang kafir pun tidak akan menyembah ya apa yang Nabi Muhammad dan umat Islam sembah. Nah, jadi dengan adanya surah Al-Kafirun ini kita harus saling menghormati, kita harus saling toleransi dalam beragama. Iya, dalam beragama, ya. Saling toleransi dalam beragama dan saling menghormati dalam semua perbedaan, baik itu perbedaan agama, perbedaan suku maupun perbedaan ras. Iya, kita harus saling menghormati. Dan mungkin itu aja yang dapat Ibu jelaskan. Kira-kira ada yang kurang paham? Paham ya? Iya, alhamdulillah. Mungkin itu aja yang bisa Ibu jelaskan untuk hari ini. Di sini Ibu akan membagi LKPD buat kalian secara individu ya. Silakan kerjakan tugas yang ada. Yuk, silakan anak. Oke. Ya, silakan dikerjakan tugas yang ada di LKPD ya, Nak ya. Perhatikan soalnya ya, Nak. Udah oke, sini Ibu kumpul LKPD-nya. Udah siap kan? Oke. Terima kasih. Ini Nak. Oke. Oke, LKPD udah selesai. Mungkin sampai sinilah pertemuan kita hari ini. Kita bertemu di lain hari. Ibu sudahi dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.